Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Tentunya masih dengan saya di sini. Kali ini ada cerita dari Naila Nurfajriya yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesugihan Monyet. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Rumah bekas tempat pesugihan monyet. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Pak Darman berteriak histeris ketika raja dari semua monyet memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera memberi pelajaran atas kelalaiannya. Tidak, jangan, ampun. Pak Darman terus berteriak memohon ampun saat sekumpulan monyet mulai mencabik tubuhnya. Pak Darman yang kala itu masih dalam keadaan bernafas dengan tubuh yang dipenuhi luka cakar, melirik dalam-dalam kepada Raja Siluman Monyet. Ia berharap dirinya masih mendapatkan ampun darinya dan memulai semuanya dari awal lagi. Namun semua dirasa telah terlambat ketika seorang monyet bertubuh besar menindih tubuhnya dan mengoyak dada Pak Darman dengan puas. Lalu monyet itu mengambil jantung Pak Darman dan dimakannya dengan rakus bersama kawanan monyet yang lain. Raja dari siluman monyet itu tersenyum puas. Tawanya menggelegar, membuat siapa saja yang mendengarnya akan bergidik ketakutan. Lalu segerombolan monyet itu membawa tubuh Pak Darman secara misterius ke alamnya, sehingga warga saat ini masih bertanya-tanya di mana keberadaan Pak Darman sekarang. Sesaat sesudah semuanya mengetahui bahwa Pak Darman terlibat pesugihan monyet dan banyak mengorbankan tumbal. Tahun 2002. Ayo semuanya, sudah siap pindah ke rumah yang baru? Tanya Handoko kepada istri dan putri semata wayangnya yang masih berumur 5 tahun itu. Ayo sini sayang, mama gendong sampai ke mobil. Seru Bu Deswita sambil menggendong Aruna menuju ke mobil. Lalu keluarga itu mulai meninggalkan kontrakan mereka dan meluncur ke Tulungagung untuk menempati rumah barunya. Mah, kita mau jalan-jalan ya? Tanya Aruna dengan lugu. Iya sayang, kamu senang? Tanya papanya. Aruna hanya mengangguk kecil sambil menikmati pemandangan yang terlintas melalui kaca mobilnya. Mah, lihat, ada kerah. Tunjuk Aruna ke sebuah jalan depan mobilnya. Sontak papanya yang kaget segera menekan rem mobil secara mendadak dan memastikan perkataan putrinya itu. Mana sayang, gak ada, ucap mamanya sambil melihat sekeliling jalanan. Ayo semuanya, masuk mobil. Kita sudah harus segera sampai sana sebelum hari menjelang malam, suruh papanya kepada mereka. Aruna lalu masuk digandeng mamanya menuju mobil, sambil matanya terus menatap ke belakang, seolah anak ini melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Matanya bergerak naik turun seperti menyaksikan sesuatu yang sedang berloncatan kemana-mana. Jalur yang mereka tempuh lumayan jauh dari tempat tinggal mereka dulu, sehingga mengakibatkan mereka sampai kemalaman di rumah barunya. Sayang, Aruna, bangun, kita sudah sampai, ucap mamanya sambil tangannya menepuk pelan pipi sang anak. Kehadiran mereka disambut oleh seorang lelaki parubaya yang menggunakan peci di kepalanya, serta sarung yang dililitkan di tubuhnya. Iya, itu adalah Mang Kadir. Ia bertugas menjaga dan membersihkan rumah itu setiap hari. Namun ia tak menginap di rumah itu, karena ia di rumah juga memiliki seorang istri dan anak yang masih bayi. Jadi setiap pagi dan sore, dia selalu wira-wiri untuk sekedar memastikan bahwa keadaan di rumah itu benar-benar aman, sampai penghuni baru di rumah itu menempatinya. Selamat datang, Pak.
Bu, hei, lucu sekali kamu. Siapa namanya? Ucap Mang Kadir ramah sambil matanya terus melirik Aruna yang saat itu sedang bersembunyi di belakang tubuh mamanya. Sayang, ditanya kok diem aja. Namanya Aruna, Pak, saut Pak Handoko kepada Pak Kadir. Pak, ini kunci rumahnya. Semuanya sudah saya bersihkan. Semoga Bapak sekeluarga betah tinggal di sini. Saya permisi mau pamit pulang dulu. Kalau Bapak perlu sesuatu, Bapak tinggal panggil saya saja. Rumah saya berada di ujung kebun itu, ucap Mang Kadir sambil menunjukkan letak rumahnya. Loh Pak, kok tidak menginap di sini saja? Tanya Pak Handoko. Tidak Pak, saya masih harus membantu istri saya mengurus bayi. Saya permisi ya Pak, balas Mang Kadir dan berlalu menuju rumahnya, meninggalkan Pak Handoko dan keluarganya. Sambil sesekali matanya melirik ke rumah yang berpagar besi itu. Kejadian demi kejadian kini mulai dialami oleh keluarga Handoko. Teror dan suara-suara monyet mulai membuat mereka merasa tak nyaman. Terlebihnya pada Aruna, sang anak yang sepertinya peka akan kehadiran mereka. Mah, ayo kita pulang dari sini, Mah. Una nggak mau tinggal di sini. Di sini banyak kera, Mah. Una takut. Aruna tiba-tiba merengek menangis sambil tangannya terus menunjuk ke atas atap rumah itu. Mah, Aruna ngomong apa sih? Tanya papanya penuh heran. Tidak tahu, Pak. Saut Bu Deswita juga kebingungan melihat tingkah aneh putrinya. Sayang, dengerin Mama. Di sini nggak ada kera. Kera itu adanya di hutan. Ucap mamanya lembut kepada Aruna. Beneran Mah, Una nggak bohong. Itu juga ada orang yang dadanya bolong. Dia manggil-manggil Aruna Mah. Aruna takut. Ayo pulang Mah, ayo. Aruna terus merengek meminta pulang sambil tangannya terus menggandeng tangan mamanya. Aruna, sudah deh jangan mulai. Rumah ini itu papa beli dari hasil keringat papa sendiri. Susah payah papa banting tulang ngumpulin uang untuk membeli rumah ini. Sekarang giliran kita sudah punya rumah baru, kamunya mengarang cerita aneh-aneh. Ayo buruan masuk, sudah malam. Papa capek mau istirahat. Pak Handoko tiba-tiba membentak Aruna yang terus merengek meminta pulang. Membuatnya semakin mengencangkan suara tangisannya karena ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh mamanya. Sudah Una, di sini tidak ada apa-apa. Lain kali jangan buat papamu marah ya nak. Dia juga capek seharian menyetir, menempuh perjalanan jauh. Ayo masuk sayang. Jelas mamanya kepada putri kecilnya, lalu menggandeng tangannya untuk masuk ke dalam. Aruna mengikuti mamanya dari belakang sambil mukanya terus ditutupinya dengan satu tangan. Nah, Aruna sekarang kan sudah gede, jadi sudah harus mulai berani bobok sendiri ya, seru papanya. Enggak Pak, Aruna pengen bobok sama mama papa. Aruna takut bobok sendirian, balas Aruna. Dari raut wajahnya masih tersirat jelas bahwa ia sedang ketakutan oleh sesuatu. Gak apa-apa sayang, nanti mama temenin kamu sampai tidur ya di kamar kamu, saut mamanya menenangkan. Aruna mengangguk pelan, lalu kedua orang tuanya berjalan ke kamar tengah menunjukkan letak kamar tidur putrinya. Nah, ini kamar kamu sayang, bagus kan? Ucap papanya. Aruna memandangi seluruh bagian kamar. Tak lupa ia juga memperhatikan setiap sudut-sudut ruangan yang masih terasa asing baginya. Lalu perlahan masuk ke kamar itu, disusul mama dan papanya. Bagaimana sayang, kamu suka? Tanya papanya. Aruna hanya menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa kepada kedua orang tuanya. Ma, Aruna ngantuk, ucap Aruna.
Ya sudah, Mama temenin kamu bubuk di sini ya, sahut mamanya sambil menggendong Aruna menuju tempat tidurnya. Ma, kamu temani Aruna dulu ya sampai dia tidur. Aku ke kamar dulu istirahat. Ini buah-buahan untuk Aruna. Siapa tahu malam nanti dia lapar. Soalnya kita belum belanja untuk keperluan dapur. Jadi di sini masih belum ada makanan. Seru papanya sambil berlalu, meninggalkan mereka berdua. Saat Aruna sudah terlelap, mamanya pergi ke kamar menyusul suaminya dan meninggalkan Aruna tidur sendirian di kamar itu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah baru yang dibeli Pak Handoko serasa sepi, mencekam pada malam hari. Tiba-tiba datang suara monyet dari dalam kamar Aruna dan menjatuhkan barang, membuat Aruna kala itu terbangun dari tidurnya. Gadis itu mengucak-ucak matanya dan beranjak dari tempat tidur untuk sekedar memastikan suara yang membuatnya terbangun. Aruna terkejut ketika mendapati segerombolan monyet tengah mengacak-acak kamarnya dan menjatuhkan piring buah yang sudah disiapkan oleh papanya. Sebagian monyet berebut buah pisang yang berjatuhan di lantai, membuat suasana kamar Aruna menjadi kapal pecah. Ditambah suara gaduh mereka yang bersaut-sautan. Monyet itu terus meloncat ke sana kemari, membuat Aruna menjadi merasa tak nyaman berada di kamar itu. Dasar kera nakal, pergi tidak kamu? Kalau tidak aku pukul nanti pakai sapu, ucap gadis lugu itu kepada kawanan monyet. Papa dan mamanya yang kala itu mendengar putrinya berteriak, langsung beramburan datang ke kamarnya dan memeriksa apa yang terjadi. Ada apa sayang? Ya Allah Aruna, kenapa kamarnya diberantakin begini? Ayo bereskan. Papanya yang saat itu masih berdiri di depan pintu dikagetkan oleh suasana kamar putrinya yang seperti sengaja diacak-acak. Bukan Una Pak, tapi kera-kera ini yang berantakin kamar Una, ucap Aruna berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Aduh mah, kenapa dengan anak kita ini? Selalu yang dibicarakan kera lagi, kera lagi. Bosan aku mendengarnya, seru papanya dengan sikap kesal kepada istrinya. Sudah Pak, namanya juga anak kecil. Sana, lebih baik papa istirahat, kembali ke kamar. Biar mama beresin kamar Aruna dulu, sambil menemaninya tidur, kata Bu Deswita kepada suaminya. Semakin hari suasana rumah itu seakan menjadi teror bagi keluarga Handoko. Apa yang telah terjadi pada putrinya membuat Handoko segera bertindak untuk memecahkan sebuah misteri yang belum terungkap. Hanya Mang Kadirlah yang bisa menjelaskan semua ini, gumamnya dalam hati. Aku harus cepatnya menuntaskan masalah ini. Jikalau benar apa yang dikatakan anakku, bahwa rumah ini dihuni oleh segerombolan kera, maka aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rumah ini sebelumnya. Satu-satunya seseorang yang dapat memberikanku informasi adalah Mang Kadir. Aku harus ke rumahnya malam ini juga. Aku tak ingin jika anak dan juga istriku tinggal tak nyaman di rumah ini. Pak Handoko lalu mengambil jas hujan kemudian pergi keluar rumah menuju kediaman Mang Kadir. Saat itu, kebetulan hujan di luar sangat deras. Gemuruh petir yang bersaut-sautan tak membuat Pak Handoko gentar untuk melanjutkan niatnya memecahkan misteri yang mengganggu keluarganya itu. Loh, Papa mau kemana? Lagi hujan lupa di luar. Tiba-tiba istrinya muncul dan menahannya untuk pergi. Sudah, Mama tunggu di rumah saja. Jaga Aruna, Papa masih ada urusan. Jangan lupa, sebelum aku pulang, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela, supaya tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tuturnya pada istrinya, lalu ia melangkah pergi keluar rumah. Aneh, mau kemana Papa malam-malam begini? Emangnya tidak bisa ya kalau harus nunggu besok? Bu Deswita mengomel sendiri melihat sikap aneh suaminya. Aruna yang kala itu sedang mengintip dari balik pintu kamarnya, tiba-tiba keluar dan memanggil mamanya. Ma, Papa kemana? Tanya gadis kecil itu.
Gak tahu sayang, tidur lagi yuk, ajak mamanya padanya. Aruna tidak bisa tidur mah. Temani Aruna nonton TV aja ya mah, sambil nunggu papa pulang, pinta Aruna pada mamanya. Mamanya hanya mengangguk, menuruti permintaan gadis kecilnya, lalu segera menggendong dan mendudukannya di sebuah kursi sofa panjang yang berada di ruang tamu. Pak Handoko terus mengayunkan kakinya. Jalanan yang becek tak menjadi masalah baginya. Dari pepohonan yang menjulang tinggi, semak belukar, dan juga kebun-kebun, ia telusuri demi sampai pada tempat tujuannya. Lumayan jauh sekali rumah Mang Kadir ternyata. Ia berbicara sendiri di tengah perjalanannya, sambil sesekali mulutnya menguap karena kantuk yang dibawanya. Tiba-tiba ada suara kera muncul dari sebuah kebun yang berada di depannya, membuat Pak Handoko kaget disertai penasaran. Ia menghentikan langkahnya sejenak, lalu mengintip dari sebalik pepohonan yang rimbun yang berada di sekitar kebun. Rupanya ada segerombolan kera yang tengah memakan sesuatu. Dengan tak sengaja, kaki Pak Handoko menginjak dahan ranting kering yang jatuh di tempat ia berdiri. Sontak para monyet itu berhamburan menuju suara tadi, dan salah satu monyet tak sengaja telah mencakar lengan Pak Handoko. Ah, perih. Pak Handoko merintih menahan sakit. Dasar kera sialan, untung saja sudah pergi. Kalau tidak, mungkin sudah aku tembak pakai senapanku, gerutuku. Pak Handoko lalu berjalan melangkah, melihat apakah gerangan yang dimakan kera-kera tadi. Perut Pak Handoko mual, ia seperti mau muntah, dan kepalanya mendadak menjadi pusing setelah ia tahu apa yang dimakan segerombolan kera itu. Apa ini seperti daging? Tapi apa iya ada kera pemakan daging di dunia ini? Dan daging apa ini? Mustahil sekali jika ini adalah daging manusia, ucapnya sambil tangannya menutup hidungnya karena aroma busuk yang ditimbulkan dari daging itu. Masa bodoh, kenapa juga aku harus memikirkannya? Lebih baik aku lanjutkan perjalananku supaya segera sampai ke rumah Mang Kadir. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pak Handoko mengetuk pintu rumah Mang Kadir yang terbuat dari kayu itu. Sebagian pintunya sudah rapuh karena dimakan oleh rayap. Waalaikumsalam. Terdengar suara teriakan dari dalam rumah menyebut salamnya. Loh Pak, ada apa malam-malam kesini? Bahkan sudah mau hampir subuh. Ayo mari masuk Pak, ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Silakan duduk dulu Pak. Bu, tolong bikinkan minum untuk tamu Bapak, suruh Mang Kadir pada istrinya. Lalu istrinya pun keluar sambil menggendong bayinya yang masih berumur 40 hari. Ya beginilah keadaan rumah saya Pak. Maaf kalau saya hanya bisa menyuruh Bapak duduk di sebuah tikar yang lusuh. Harusnya orang besar seperti Bapak duduknya di sofa mewah, seru Mang Kadir disertai tawa malu. Mang Kadir ini ngomong apa? Tidak apa-apa Mang, sahut Pak Handoko. Oh iya, ada apa Bapak datang kemari? Tanya Mang Kadir. Jadi begini Mang, saya ingin mempertanyakan suatu hal yang menurut saya janggal. Ini dialami oleh putri kecil kami. Sebenarnya dulu apa yang terjadi pada rumah itu Mang, sebelum kami menempatinya? Tanya Pak Handoko. Mang Kadir menghela nafas panjang. Sejenak ia berdiam hingga lama tak ada kata-kata yang keluar dari mulut keduanya. Saya sudah menduga bahwa putri Bapak bisa melihat sesuatu yang tak bisa orang lain lihat, seru Mang Kadir. Yang kala itu juga ucapannya membuat Pak Handoko terperangah. Maksud Mang Kadir apa? Tanya Pak Handoko masih belum paham. Benar Pak, putri Bapak bukan gadis sembarangan. Ia bisa melihat mereka yang tak kasat mata, tutur Mang Kadir. Pak Handoko kaget mendengar ucapan Mang Kadir. Ia sendiri yang sebagai ayahnya tak menyadari bahwa putrinya itu memiliki kelebihan. Pak, sebenarnya saya malas untuk menceritakan hal ini, karena di samping itu, kisah ini sudah lama sekali tak diperbincangkan.
Dan sekarang Bapak kembali mengungkit kisah yang memilukan ini. Jelas Mang Kadir padanya. Maafkan saya Mang, namun saya juga tak mau jika istri dan juga anak saya tinggal tak tenang di rumah itu, balas Pak Handoko. Istri Mang Kadir lalu keluar dari dapur, membawakan teko yang berisi teh beserta pisang rebus. Monggo Pak disambi, maklum saya hanya punya ini, kata istri Mang Kadir. Tidak usah repot-repot Mbak, ini juga sudah lebih dari cukup, sahut Pak Handoko. Istri Mang Kadir lalu duduk bersebelahan dengan Mang Kadir sambil menggendong bayinya yang masih terlelap. Saya akan menceritakannya besok saja Pak, ceritanya sangat panjang. Kalau saya ceritakan sekarang, takutnya Bapak nanti malah ketiduran di tempat kumuh saya ini. Lagian sekarang juga sudah hampir subuh, seru Mang Kadir sambil bercanda. Ah, Mang Kadir bisa aja. Kalau begitu saya pamit pulang saja ya Mang, ucap Pak Handoko sambil berdiri dan melipat mantelnya. Jangan Pak, lebih baik kita subuhan dulu di musola sama-sama, biar hati dan pikiran kita juga tenang, ajak Mang Kadir pada Pak Handoko. Baik Mang, saya setuju, ayo, seru Pak Handoko. Bu, aku ke musola dulu ya. Assalamualaikum, ucap Mang Kadir pada istrinya sambil mencium kening bayinya. Loh Pak, ini tehnya tidak diminum dulu, tanya istri Mang Kadir kepada keduanya. Nanti setelah subuhan saja Bu, saut Mang Kadir sambil berlalu. Lalu keduanya pergi untuk menunaikan sholat subuh di musola bersama-sama. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.